Halo sahabat Fantastizer, pada video kali ini kita akan bahas soal nomor 8. Perhatikan rangkaian tertutup berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pernyataan yang benar adalah untuk soal nomor 8 ini ada tulisan HOTS yang artinya soal ini dianggap sulit. Ya biasanya sulitnya itu karena hitungannya susah dan jawabannya tidak langsung dapat ya atau perlu dianalisa terlebih dahulu satu persatu. Oke, untuk soal ini, materi yang akan kita gunakan adalah hukum 2 Kirchhoff. Cara menjawabnya, ya kakak akan jelaskan dua cara. Ya, kakak akan buat dua cara untuk menjawab. Yang pertama, kita gunakan cara cepat, ya dengan konsep hukum 1 Kirchhoff. Yang kedua, dengan cara normal. Ya, untuk cara cepat ini sangat berguna terutama untuk mengerjakan soal-soal tes masuk perguruan tinggi negeri ya seperti soal ini. Oke, langsung saja ya untuk menjawab soal ini cara cepat yang teman-teman harus pahami adalah pertama loop-nya ya. Jadi arah loop. Ya, jadi teman-teman harus tahu arah loop-nya. Yang kedua adalah hukum 1 Kirchhoff ya, di mana aturannya sederhana sekali ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya, langsung saja kita kerjakan dengan cara cepat. Ya, caranya adalah kalau ada nilai seperti ini, yang kanannya kita tutup terlebih dahulu. Ya, aturannya adalah kalau ada arah arus yang bertabrakan ya seperti ini ya. 8 volt itu ke atas, 5 volt ke atas, jadi nanti bertabrakan. Maka yang menang adalah yang tegangannya lebih besar. Ya, di sini yang menang adalah yang 8 volt. Jadi kalau kita gambar, arah loopnya nanti seperti ini. Berikutnya, ada lagi yang sebelah kanan ya, kalau kita tutup. Ini ada 12 volt dan tadi ada 5 volt ya. Jadi arahnya adalah nabrak juga ya. Jadi ke atas, yang menang yang voltnya lebih besar. Jadi arah loopnya akan seperti ini. Nah, kalau sudah ditentukan arah loopnya, maka kita akan dapat ya, di sini adalah I1, yaitu I pada R1 maksudnya ya. Di sini ada I2, I pada R2, dan di sini ya, jadi dia gabung. Jadi putarannya di sini masuk, ketika di tengah dia gabung. Ini jadi I3. Ya, ingat aturan hukum 1 Kirchhoff adalah sigma I masuk, ya. Sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman tinggal lihat. Ya, ternyata I1 ditambah I2 sama dengan I3. Ya, jadi artinya ya dari sini kita dapat nilai bahwa I3 yang paling besar ya karena gabungan dari I1 tambah I2. Dan ingat, untuk mencari I1 aturannya adalah kita gunakan R yang di sebelahnya. Ya, ternyata I1 R sebelahnya adalah 3. Ya, 3 per bla 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 dikali bla bla bla. Sedangkan untuk mencari I2 kita gunakan R yang sebelahnya. Berarti 4 per bla 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 kali bla bla bla. Jadi dari sini kita dapat kalau I2 lebih besar. Jadi urutannya ya kalau kita lihat hasil urutannya adalah mulai dari arus yang terbesar adalah I3 ya, ini dari yang terbesar. Jadi I3 habis itu I2 habis itu I1 ya, ini dari yang terbesar. Teman-teman juga bisa tulis dari yang terkecil, tidak masalah ya. Jadi dari sini kita bisa lihat dari tebak-tebakan, kita sudah mulai bisa menjawab ya, arus terbesar melewati hambatan R2. Salah ya, harusnya adalah I3. Jadi R3 harusnya ya. Arus yang mengalir pada hambatan R1 lebih besar. Salah ya, harusnya lebih kecil. Karena I1 paling kecil. Arus yang mengalir pada hambatan R1 lebih besar. R1 lebih besar, salah ya, R1 paling kecil. Arus yang mengalir pada hambatan R2 lebih kecil dibandingkan R3. Salah ya. R2
harusnya lebih, oh ini benar ya, harusnya mengalir pada hambatan R2 lebih kecil ya, benar ya ternyata ya. I2 lebih kecil dari I3, benar. Urutan arus yang mengalir dari terkecil yaitu R3, R2, R1. Ya, R ini penggantian nanti I ya, hambatan ya. Ini salah ya, harusnya dari terbesar. Jadi jawabannya langsung dapat tanpa menghitung. Ya, ini adalah cara cepatnya. Jadi yang penting tahu arah loopnya, yang kedua adalah hukum Kirchhoff-nya. Nah, sekarang kita akan hitung secara normal ya. Jadi video ini akan panjang ya karena kita gunakan dua cara. Ya, kalau kita gunakan cara normal, kita akan menghitung loopnya masing-masing ya. Jadi ini kita anggap loop 1 dan ini kita anggap loop 2. Ya, ini Kakak bagi dua dulu ya. Ini kita tulis loop 1, nanti di sini ada loop 2. Ya, seperti ini. Oke, langsung saja untuk loop 1 ya kita tulis di sini sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Ya, ini rumus dasarnya ya. Nah, kita hitung yang kiri dulu ya. Ini Kakak beri warna agar mudah dipahami. Jadi nanti kita lihat, ingat aturan GGL adalah jika loopnya mengenai positif duluan, hasilnya positif. Jika loopnya mengenai negatif duluan, hasilnya negatif. Jadi di sini 5 volt kenanya yang positif dulu. Jadi 5 volt itu positif dan 8 volt kenanya yang negatif duluan. Jadi kita tulisnya min 8. Ditambah I1 ya, I1 itu nanti kena I1 itu yang Kakak beri warna ya, yang sebelah kiri kenanya di 4 dengan 1. Jadi kita tulis ini 4 tambah 1. Ditambah I2 ya, I2 ikut berkontribusi di kotak kiri ya. Tetapi I2 hanya kena di R3, yang R di tengah saja ya, yang 3 ini tidak diajak. 3 ohm ini tidak diajak karena tidak di kotak sebelah kiri. Jadi kita tulisnya adalah I1 saja. Ya I1, bukan I1 ya, tapi nilainya 1 saja karena R-nya adalah 1 ohm. Sama dengan 0. Jadi kalau kita simpulkan, persamanya akan menjadi 5I1 ditambah I2 sama dengan ya 5 kurang 8 min 3. Min 3 pindah ruas menjadi 3. Ya seperti ini. Ini adalah persamaan yang pertama. Berikutnya kita hitung lagi persamaan yang kedua ya. Kakak beri warna yang sebelah kanan ya seperti ini. Berikutnya kita tulis di sini sama ya, arah loopnya 5 voltnya kena positif duluan ya, positif itu yang panjang. Berikutnya ini 12 volt kena yang negatif duluan. Jadi min 12 ditambah I1 ya, I1-nya kotak yang kanan I1 hanya kena yang 1 ohm. Jadi I1 dikali 1 ohm ditambah I2 ya, I2-nya kena yang 3 tambah 1 ya. Kita tambah 3 tambah 1 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah I1 ditambah 4I2 sama dengan ya 5 dikurang 12 hasilnya min 7 ya. Min 7 pindah ke kanan jadinya positif 7. Ya seperti ini. Oke, kalau sudah kita lanjutkan perhitungan SPLDV-nya. Ya, perhitungannya kita cari nilai I1 dan I2 ya, SPLDV. Oke, kita masukkan di sini ada 5I1 ditambah I2 sama dengan 3. I1 ditambah 4 I2 sama dengan 7. Ya, jadi caranya adalah yang atas kakak kali 1, yang bawah kakak kali 5. Ya, atau yang atas aja ya, kita kali 4 ya, yang bawah kakak kali 1. Ini dikali 4, ini dikali 1. Ya, kita samakan I2-nya saja. Hasilnya adalah 20I1 ditambah 4I2 sama dengan 12. Berikutnya, I1 ditambah 4I2 sama dengan 7. Kita kurang ya, hasilnya adalah ini 19I1 sama dengan ini hasilnya 5. Maka kita dapat I1-nya adalah 5/19 ampere ya seperti ini. Nah, kalau kita substitusi maka nilai I2-nya ya, ini Kakak hitung secara cepat ya. Ini hasilnya adalah
kita masukkan ke I1 ya, atau kita gunakan substitusi saja ya. Ini kita cari I2. I2-nya kita gunakan 5, I1 ditambah I2 sama dengan 3. Nah, kita masukkan 5 dikali 5/19 ditambah I1, I2 sama dengan 3. Jadi I2 sama dengan, kalau kita samakan penyebutnya ya, ini 3 dikali 19 hasilnya adalah 57/19 dikurang 25/19. Ya, jadi hasil I2-nya adalah 57 dikurang 25, hasilnya adalah 20, bukan 20 ya, 32. Ya, ini 32/19 ya, seperti ini. Ini adalah I2-nya, 32/19 ampere. Nah, berikutnya I3 adalah gabungan dari 5 ditambah 32 ya. Jadi ini karena space-nya tinggal sedikit, Kakak langsung saja ya, I3 itu adalah I1 tambah I2. Ya, hasilnya adalah, kita lihat hasilnya 37/19 ampere ya, seperti ini. Jadi keuntungan kalau kita cari dengan coret-coretan adalah kita tahu angka aslinya. Ya, tetapi untuk soal ini kita tidak butuhkan sebenarnya, karena yang ditanya adalah bukan angka tetapi perbandingan. Ya, jadi kalau kita lihat, ini benar ya, yang D, arus yang mengalir pada R2 lebih kecil dibandingkan R3 ya, karena R2-nya 32, R3 atau I3 adalah 37. Ya, jadi inilah jawaban untuk soal nomor 8. Jawaban yang sesuai adalah yang D.